Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Loren Sepchenko dengan NIM C1C023051. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu surat pemberitahuan atau SPT dan surat setoran pajak atau SSP. Masuk ke materi yang pertama, yaitu surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan atau SPT merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Surat pemberitahuan dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat pemberitahuan massa dan surat pemberitahuan tahunan. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan massa. SPT massa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT massa digunakan untuk 10 jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Terdapat 3 kategori utama SPT massa, yaitu SPT massa pajak penghasilan atau PPH, SPT pajak pertambahan nilai atau PPN, dan SPT pajak pertambahan nilai atau PPN bagi pemungut PPN. Yang kedua yaitu surat pemberitahuan tahunan. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. SPT tahunan meliputi SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Fungsi surat pemberitahuan atau SPT. Bagi wajib pajak, fungsi utama surat pemberitahuan adalah untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan jumlah seluruh pajak yang sebenarnya, yang meliputi pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan pajak, harta dan kewajiban, penyetoran bagi pemotong atau pemungut pajak, orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Bagi pengusaha kena pajak meliputi pengkreditan pajak yang masuk terhadap pajak keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak. Penyampaian surat pemberitahuan pajak. Wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT baik secara manual maupun elektronik. Kalau opsi manual, wajib pajak dapat datang langsung ke kantor pelayanan pajak setempat. Wajib pajak akan diberi formulir SPT yang berisi beberapa kolom yang wajib diisi, seperti identitas, aset, nilai, harta, cantuman nilai nominal pajak yang sudah dilaporkan, hingga pajak terutang. Setelah diisi, wajib pajak dapat mengambil nomor antrian pembayaran untuk menyerahkan berkas pada petugas KKP. Setelah berkas diserahkan, petugas akan memberikan bukti penyerahan SPT. Pada opsi online, opsi pelaporan secara online melalui e-filing dengan bermodal komputer atau smartphone serta koneksi internet yang stabil. Batas waktu penyampaian SPT untuk masing-masing SPT berbeda. Yang pertama yaitu SPT massa. Jenis pajak seperti PPH pasal 22 dipungut oleh bendahara pengeluaran. Batas waktu penyetoran yaitu paling lama 7 hari setelah pelaksanaan pembayaran atau penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah. Yang kedua yaitu PPN dan PPNBM yang dipungut oleh bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN. Batas waktunya paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak. Yang ketiga yaitu PPH pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3B Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan massa, paling lama pada akhir masa pajak terakhir. Yang keempat yaitu pembayaran massa selain PPH pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu, yaitu sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak. PPH pasal 22, PPN atau PPNBM yang pemungutnya dilakukan oleh pejabat penanda tangan surat pemerintah pembayaran sebagai pemungut PPN atau PPH pasal 22, disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan pembendaharaan negara. Yang keenam yaitu PPN atau PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak, disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir atau sebelum surat pemberitahuan massa PPN disampaikan. Ketujuh, pasal PPH pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak.
disetor sebelum ada keputusan perjanjian kesepakatan atau risilah lelang atas pengalihan hak atas tanah. Untuk SPT tahunan, seperti SPT tahunan orang pribadi yaitu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk SPT tahunan PPh Badan 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sanksi keterlambatan penyampaian SPT. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu pelaporan atau batas perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 500.000 untuk SPT masa pajak pertama nilai, 100.000 untuk SPT masa lainnya, 1 juta untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, dan 100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Masuk ke materi yang kedua yaitu surat setoran pajak. Dikutip dari laman resmi Ditjen Pajak, SSP atau surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran seperti kantor pos, bank badan usaha milik negara, bank badan usaha milik daerah, dan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP adalah sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya akan mendapatkan bukti pembayaran pajak yang telah disahkan oleh atau telah mendapat validasi dari pejabat kantor atau pihak lain yang memiliki wewenang. Jenis-jenis SSP yaitu yang pertama ada SSP standar. Surat yang digunakan oleh wajib pajak yang berfungsi untuk melakukan pembayaran penyetoran pajak terutang ke kantor penerimaan pembayaran. Yang kedua yaitu SSP khusus. Bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerimaan pembayaran pajak yang dicetak oleh kantor penerimaan pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi. Surat setoran pembeaan, cukai, dan pajak dalam rangka impor atau SSP-CP. Jenis SSP yang digunakan oleh importir atau wajib bayar yang rangka importir. Surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Jenis SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Batas waktu pembayaran SSP. Yang pertama, jenis pajak PPh pasal 4 ayat 2. Pajak yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. PPh pasal 15 harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. PPh pasal 21 harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. PPh pasal 23 dan pasal 26 harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. PPh pasal 25 harus dibayarkan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Pasal 22 impor, pajak harus dilunasi bersamaan dengan pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk yang ditunda atau dibebaskan. PPh pasal 22 harus disetorkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah. PPN dan PPNBM harus disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berkas lain seperti STP, SKPKB, SKPKBT, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembentulan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Pelunasan pajak yang tertera pada setiap dokumen harus dilakukan dalam waktu 1 bulan sejak berkas terkait diterbitkan. Yang berikutnya SPT tahunan PPh. Kekurangan bayar yang dimiliki harus dilunasi sebelum SPT BBH tersebut disampaikan. Kesimpulan, SPT adalah laporan pajak yang disampaikan pada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak, suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajak, memberikan pertanggungjawab atas kewajiban pajaknya, dan suatu sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. SPT adalah bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sekian dari saya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.